Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang utama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam itu. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Lutfi Aulia, menyampaikan materi kultum tentang pentingnya bersikap baik dan sopan kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Ibu dan bapak adalah orang yang sangat berjasa terhadap kita. Mereka mengasuh dan menyediakan kebutuhan kita sampai bertahun-tahun lamanya. Ibu mengandung bersusah payah, melahirkan dan mengasuh. Apabila kita sakit, ibu menjaganya dengan susah payah. Begitu juga dengan ayah kita. Beliau kerja keras sebagai nelayan, di mana pekerjaannya itu kadang-kadang harus bergulat dengan ombak, seakan-akan menguji nyawa setiap masa. Apabila kebetulan sebagai sopir, tidak sedikit resiko yang diambil. Oleh sebab itu, tunduk dan patuh terhadap ibu dan bapak merupakan perintah agama yang harus kita laksanakan. Sebab kedua orang kita lah yang paling berjasa dalam hidup kita sejak lahir hingga dewasa. Kita dipelihara dan dididik sabar. Betapa besar jasa mereka dan cinta mereka terhadap kita tidak dapat menghitungnya. Maka dari itu, selain kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbakti dan sopan terhadap orang tua kita. Orang yang baik dan berbudi luhur adalah orang yang selalu berbuat baik, menghormati dan taat kepada perintah-perintahnya orang tua. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu. Kita harus menyadari bahwa ibu bapak menjadi sebab lahirnya kita ke dunia. Keduanya senantiasa mementingkan segala kebutuhan kita. Agama Islam telah mengatakan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan orang tua, yang artinya bahwa kita tidak dapat kebahagiaan hidup apabila hidup kita tidak mendapat restu dari bapak ibu kita. Untuk mendapat restu ibu bapak, kita harus bersikap sopan, taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya, harus sopan santun terhadap keduanya. Oleh karena itu, kita harus menaati perintah-perintahnya dan menuruti apa perkataan mereka selagi itu baik. Nabi sering ditanya, siapakah orang yang harus kami berbuat baik? Kemudian mereka berkata, ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru setelah itu baru ayahmu. Jadi kita harus berbuat baik terutama kepada ibu. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajfiz lahu ma jannahazurla min rahmatin wa kullu rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapan, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ayat ini mendidik kita agar bersikap hormat kepada orang tua, menampakkan rasa kasih sayang terhadap orang tua, selalu mendoakannya dan bersikap baik kepada mereka, dan bersikap sopan santun, menjaga tutur katanya kepada mereka. Sikap ini kiranya yang diharapkan oleh orang tua kita, baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Masalah doa anak terhadap orang tua benar-benar sangat berarti bagi mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang isinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
anak yang soleh menjadi kekayaan orang tua dan merupakan keuntungan mereka di dunia akhirat. Keuntungan di dunia mereka akan selalu dihormati dan dijaga nama baiknya. Sedangkan keuntungan di akhirat mereka akan selalu didoakan oleh anak-anaknya. Maka dari itu kita harus menghormati dan menjaga selalu orang tua kita semasa kita hidup. Bersyukur atas kehadiran mereka. Sekian kultum saya. Ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.